Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Mystery Zone. Bersama saya Kang Surya dan di sebelah saya Pak Jack. Mungkin teman-teman di sini ada merasa yang aneh ya. Ya, begitulah. Kali ini mungkin kesempatannya kita tukar posisi ya untuk episode ini aja. Atau mungkin ada episode lain lagi yang seperti ini ya. Beginilah kalau misalkan nanti penuturnya Pak Jack dan saya yang bawa acara ini. Gimana Pak Jack? Kira-kira apa ini yang mau diceritakan nih? Ini cerita pribadi Kang Surya. Iya. Jadi ini kisah mengenai ketika saya dan beberapa teman-teman ini camping di salah satu pulau. Oh gitu ya. Itu tahun berapa kira-kira Pak Jack? Tahun 2011. 2011. Saya ingatnya itu 2011. Berarti 9 tahun lalu ya. 9 tahun yang lalu. Iya. Jadi karena ini kisah pribadi, maka saya yang akan membawakan sendiri kisah itu. Wah, istimewa ini. Jadi teman-teman ini harus benar-benar menyimak ini ya. Biasanya kisah-kisah pribadinya kru Mystery Zone ini serem-serem dan unik juga ini. Unik Kang. Oke, jadi ya mungkin untuk lebih jelasnya seperti biasa saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Jack. Silahkan Pak Jack mulai berkisah. Terima kasih Kang Surya. Nah, kisah ini dimulai pada saat liburan Kang Surya. Jadi pada saat itu tahun 2011 saya dan teman-teman ini ingin sekali camping di luar lah, istilahnya di luar, karena pada saat itu sedang musim liburan. Nah, setelah kita sepakati jadwalnya, lokasinya, maka pada saat itu kita menentukan bahwa kita akan camping di Pulau Sempu. Salah satu pulau yang mungkin adalah saat ini menjadi kawasan konservasi di selatan Malang Selatan ya. Malang Selatan. Nah, kisah ini dimulai pada saat liburan ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita pada saat itu hari Jumat. Saya ingat hari Jumat pagi kita sudah siap, semuanya ngumpul. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah briefing untuk saling berbagi. Kamu bawa ini perlengkapan termasuk tenda, termasuk nanti makanannya gimana di sana, bahan-bahan makanan, termasuk ada yang bawa dom ya, tenda, dom dan beberapa perlengkapan lainnya kita sudah bagi. Dan pada saat itu kita sepakati hari Jumat kita berangkat. Nah, kita berangkat pagi. Pada saat itu pagi dari kota kita ya Kang Surya. Ini kita berangkat pagi menuju ke kota Malang. Nah, ketika nyampe di sana, kita memang nggak langsung ke Sendang Biru ya. Karena waktu itu hari Jumat, jadi kita mampir dulu untuk sholat Jumat. Baru setelah sholat Jumat kita melanjutkan perjalanan ke Malang Selatan, ke Pantai Sendang Biru. Kebetulan pada saat itu musim penghujan. Jadi pada saat itu ketika kita sudah di Malang, ini hujan ini relatif cukup deras Kang. Hujan ini deras. Nah, kita berharap kalau kita nyampe di Sendang Biru hujan ini sudah reda. Nah, memang hujan memang sudah reda waktu kita nyampe di Sendang Biru. Waktu itu kita nyampe sana sekitar habis asar, menjelang sore sekitar jam 3-an lah. Ini hujan sudah mulai reda, tetapi bekas-bekas hujan itu masih banyak air menggenang di sekitaran pantai situ Kang Surya. Dan kita juga pada saat itu memutuskan untuk membeli ikan, karena di Pantai Sendang Biru itu kan terkenal ikan kan.
ikan segar, ikan tuna, ikan macam-macam. Nah, kita bakar-bakar di campground. Ini kita beli ikan tuna, 2 ikan tuna yang cukup besar pada saat itu. Ya cukup murah sekali sih untuk ukuran ikan yang ukurannya Cukup besar, iya, hampir 1 meteran itu. Nah, kita di sana kondisi sudah menjelang sore. Yang kita takutkan adalah kapal atau perahu yang membawa kita ke pulau tersebut. Karena menurut informasinya jam 5 sore itu sudah off kan. Nggak ada yang Sudah nggak ada yang menyeberangkan dengan alasan mungkin keamanan dan lain sebagainya. Karena pada saat itu untuk area Pulau Sempu sendiri ini memang masih banyak yang masuk ke sana sekedar untuk keliling-keliling atau mungkin untuk camping, ini masih diperbolehkan. Saya nggak tahu sekarang masih diperbolehkan apa tidak, karena itu merupakan wilayah konservasi di bawah BKSDA. Nah, kita sendiri untuk masuk ke sana kita memerlukan izin sebenarnya, dan kita sudah mengurus izin-izinnya, jadi kita tinggal berangkat saja. Nyampe di sana di Teluk Semut. Jadi perjalanan dari Sedang Biru ke Teluk Semut itu sekitar 20 menit dengan perahu boat pada saat itu. Kita bersembilan, kalau seingat saya itu 9 orang pada saat itu. Nah, ketika kita nyampe di Teluk Semut itu sekitar pukul 4:30 kalau nggak salah. Jadi sudah mulai gelap. Di situ kita mulai beres-beres, kita cek lagi barang-barang yang kita bawa apa ada yang ketinggalan di perahu atau tidak, dan kita bagi rata supaya nanti ketika kita jalan semuanya bisa nyaman bawa, ya, dan nyaman ketika kita jalan masuk ke sana. Setelah semua dirasa sudah fix, dirasa semuanya sudah siap, kita mulai masuk ke dalam pulau tersebut. Jalan kaki ya? Iya, jalan setapak lah. Jalan kaki menuju ke dalam. Kita terus terang pada saat itu tujuan kita adalah Segara Anaan. Oh ya. Dimana di situ ada pantai Kang Surya ya. Lautan kecil semacam danau gitu. Sebenarnya dari laut sih airnya itu. Berarti kayak semacam danau di dalam pulau. Dalam pulau, dan air laut yang di seberang sana ini masuk melalui celah-celah batu karang yang disebut Watu Bolong. Memang bagus sih sebenarnya. Dan di situ memang ada pasir putih dan ada Segara Anaan yang seperti danau itu, dan di situ sangat-sangat keren sekali kalau kita ngecamp di situ. Oh, targetnya mau ke sana. Gitu. Targetnya mau ke sana. Karena pada saat itu hari sudah mulai menjelang malam, menjelang gelap, dan kondisi setelah hujan itu becek, Kang. Berarti medannya memang becek sekali, karena di situ kita melewati hutan dan rawa-rawa untuk mencapai tujuan kita ini. Ada salah satu rombongan kita yang sudah expert ya, jadi sudah banyak sekali explore kemana-mana, dan dia juga pernah berkali-kali ke pulau tersebut. Jadi kita pada saat itu wis pas posisinya kita ini sudah ada Kang ini. Berarti gitu. sudah pasrah. Jadi sudah wis apa jari lah. Artinya gitu, karena dia sudah tahu medan dan sebagainya. Jadi kita ngikut saja pada saat itu. Nah, setelah kita melewati area masuk ke hutan, sampailah kita pada perjalanan yang sangat berat, Kang Surya. Jadi perjalanan kita ini sangat-sangat berat. Karena apa? Karena medan yang sering membuat kita jatuh bangun. Medannya itu sudah bekas hujan, licin dan lengket di kaki ini. Terus banyak medan-medan yang miring. Area-area yang miring gitu loh. Karena treknya memang miring. Nah, kita mulai masuk ke dalam. Kita mulai masuk. Dan hari pun mulai gelap. Hari sudah mulai gelap. Kita waktu itu mengandalkan beberapa senter saja untuk bisa melihat trek yang kita lalui.
Saya ingat pada saat itu saya tanya sama teman saya, kita perjalanan ke sana berapa lama sih untuk nyampe ke Segara Anaan untuk waktu tempuh seperti ini. Kata teman saya, ini kalau dalam kondisi normal biasanya 1,5 sampai 2 jam kita sudah nyampe. Tapi kalau kondisi setelah hujan kayak gini, medan berat kayak gini, mungkin kita ya 3 jam lah maksimal. Seperti itu. Oke lah, kita turutin aja lah. Dan nanggung, kita udah di dalam pulau itu kan. Nah ini kondisi ini gelap sekali kan. Jadi kita mulai menyusuri area-area miring di mana kaki kita ini sangat-sangat penuh dengan lumpur, dengan tanah becek yang mana itu nempel di sepatu-sepatu kita yang membuat langkah kita juga semakin berat. Belum lagi bawa barang-barang bawaan kita yang memang cukup banyak sih. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita terpeleset, dan itu kita nggak merasakan itu sebagai suatu beban sih, karena kita ingin ke tempat tujuan itu. Sudah ada bayangan, sudah ada bayangan yang keren lah. Nah pada saat itu saya ingat ada satu pohon besar Kang Surya. Pohon besar ini roboh. Ya kemungkinan pohon ini roboh beberapa hari yang lalu, karena akar-akarnya ini masih basah dengan tanah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk hari itu mungkin enggak, tapi untuk beberapa hari yang lalu mungkin pohon itu roboh melintang di trek yang kita lalui. Nah di situ kita harus meloncat. Pohon itu besar kan. Jadi ketika melintang itu posisinya itu menghalangi kita ini, tingginya itu sehidung ini. Berarti pandangan juga terbatas ya. Ya, jadi ada 2 opsi sih untuk melewati pohon itu. Kita mengitari nggak mungkin, karena treknya yang di sebelah kanan dan kiri ini sangat-sangat curam, dan bukan kita juga nggak tahu itu nanti aman apa tidak kita lewati karena sangat gelap-gelap sekali. Nah di situ kita bisa melewati dengan 2 cara. Kita naik ke atas pohon itu memanjat, atau kita lewat di bawahnya, menyelinap. Iya. Nah sebagian ada yang menyelinap, ada yang naik di atasnya. Ya itu yang saya ingat, karena trek itu sangat susah sekali untuk dilalui, karena setelah itu kondisi jalanan ini miring. Jadi setelah ternyata kita loncat pohon tadi, di bawahnya ini miring, jadi banyak yang jatuh di situ. Nah setelah melewati itu, di situ timbul keanehan Kang Surya. Karena ada beberapa teman ini yang menyadari bahwa kita ini kok nggak nyampe-nyampe. Kita ini nggak nyampe-nyampe ke tempat tujuan. Sudah hampir 4 jam kita di situ. Dan kondisi memang sudah gelap sekali. Karena pulau itu kan tidak ada penghuninya, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Jadi hutan yang mana ketika kondisi malam kita mengandalkan lampu senter saja, dan lampu senter kita bukan termasuk senter yang benar-benar terang sih, enggak, karena rombongan teman-teman saya yang saya ajak ke sana itu sebenarnya hanya istilahnya ini bukan petualang beneran, sebenarnya seperti itu. Jadi dengan kondisi senter seadanya kita nggak bisa melihat jarak lebih dari 2 meter sebenarnya. Nggak leluasa. Dimana kita juga dengan trek yang licin, rawa-rawa, dan kondisi gelap seperti itu, kita ini kok nggak nyampe-nyampe. Sudah mulai capek sih, teman-teman ini sudah mulai capek. Tapi anehnya kita ini tiba-tiba melihat sesuatu yang sudah kita lalui sebelumnya. Berarti kayak mengulang gitu ya. Jadi apa ya Kang Surya? Pohon yang besar tadi ini ada di depan kita lagi. Berarti kan kita bisa dibilang kita ini muter saja sebenarnya. Iya. Apa kita ini salah jalur atau apa gitu? Ya udahlah, kita lewati. Barangkali ini bukan pohon yang tadi, bukan pohon yang sama. Karena kondisi gelapan kita nggak bisa ciri-cirinya kan. Iya, kita nggak bisa mengetahui ciri-cirinya pohon tadi. Kemungkinan banyak pohon yang roboh, tapi kita nggak tahu ini pohon yang mana. Oke lah, kita lewati lagi. Selang beberapa lama kita berjalan menyusuri itu.
tiba-tiba kita juga melihat pohon tadi lagi, Kang, di depan kita lagi. Jadi kita sudah 3 kali melewati pohon tersebut, pohon yang tumbang tadi. Wah, ini ada nggak beres ini. Berarti kita salah jalur. Kita hanya muter terus sehingga kita melewati pohon yang sama. Ya akhirnya karena kita capek, kita duduk dulu di situ. Kita istirahat dulu di situ. Kita istirahat dulu. Dapat beberapa menit. Ini ada ada bapak-bapak jalan dari arah atas. Arah atas. Jadi arah berlawanan dari arah kita loh, Kang. Kayaknya, wah ini ada bapak-bapak, mungkin kita mikirnya beliau ini adalah porter atau mungkin petugas dari BKSDA. Ya namanya juga gelap, Kang Surya ya. Nah dari bapak-bapak tadi akhirnya kita dikasih tahu mana trek yang sebenarnya. Kita tanya, Pak, ini kok kita keliling-keliling saja sih, Pak? Oh salah Le. Sampean harusnya nanti lurus aja, terus belok kanan. Itu katanya bapak-bapak tadi. Dan anehnya, setelah kita mengucapkan terima kasih dan bapak itu sudah pergi, dan anehnya trek yang kita lalui ke depan ini nggak sama, Kang Surya. Seperti yang kita lewati tadi, kita kan sudah 3 kali melewati itu tadi. Nah, selang 3 meter dari situ itu kondisi sudah berubah. Artinya kita nggak menemukan jalan yang membuat kita muter-muter tadi. Jalan ini benar-benar berubah. Jadi memang ada trek lurus memang. Ada trek lurus ke sana. Dan kita baru nyadar kalau bapak-bapak tadi kemana ya? Dan bapak-bapak tadi kan nggak bawa senter. Dan dia juga berpakaian biasa. Maksudnya berpakaian biasa, kan kita juga petugas gitu. Bukan seperti petugas atau bukan juga seperti porter atau orang yang mau ngecamp atau itu, enggak, kayak warga. Jadi kayak warga. Dan di situ kita kan mulai curiga, Kang Surya. Karena di tempat itu kan nggak ada pemukiman, kecuali di seberang lah. Di seberang kan banyak kampung nelayan, tapi kan nggak mungkin. Itu sekitar jam 10 malam atau jam setengah 11-an malam itu kan nggak mungkin sekali ada warga yang keluyuran sendirian di pulau itu. Sementara untuk akses ke pulau itu kan sudah tutup di jam 5 sore untuk kapal-kapal atau perahu-perahu nelayan tadi yang menyeberangkan orang-orang yang masuk ke pulau itu. Wah, di situ mulai timbul pertanyaan sebenarnya. Tapi karena kondisi yang gelap dan kita sudah mulai capek, akhirnya udahlah, kita nggak usah bahas masalah itu. Yang penting kita nanti nyampe di tempat tujuan, bisa membuka tenda, bisa istirahat dan makan gitu. Udah, kita nggak usah mikirkan macam-macam lah. Apalagi juga di situ kondisinya hutan, nanti malah terjadi macam-macam gitu kata teman saya. Udahlah, kita nggak usah mikir itu. Akhirnya kita berjalan. Nah di tengah perjalanan ini kita sayup-sayup mendengar suara tahu suaranya macan, Kang Surya? Kayak suara geraman. Iya, tapi kita nggak jelas sih sebenarnya. Suara itu kayak ada di belakang kita atau ada di belakang yang agak jauh. Jadi kita dengar tapi nggak jelas arah mana. Karena kondisi memang sudah gelap juga dan kita takut. Karena ada beberapa informasi juga yang menyebutkan bahwa di pulau itu memang masih ada macannya. Dan itu yang kita takutkan, kan itu macan beneran. Yang kita takutkan itu macan beneran. Binatang buas. Binatang buas beneran. Sementara di kanan kiri banyak monyet yang kera liar kayaknya ya. Kera liar itu selalu seakan-akan mengikuti kita. Seakan-akan sih sebenarnya. Karena suaranya mereka kan rame banget gitu. Berisik. Selang setengah jam setelah kejadian itu, dan kita memang sudah terlalu capek untuk melanjutkan ke Segara Anakan, akhirnya teman saya yang sudah berpengalaman exploring tadi menyarankan, udahlah kita nggak usah ke Segara Anakan, kita belok kiri saja. Ada satu tempat namanya Pantai Kipas, kita buka tenda di situ aja. Besok kalau misalnya pagi kita mau ke Segara Anakan, kita ke Segara Anakan
besoknya saja. Jadi kita pada saat itu memutuskan untuk putar haluan, belok kiri, naik lagi ke atas. Akhirnya kita nyampe di suatu tempat pantai. Ini namanya Pantai Kipas. Setelah itu kita mulai mendirikan tenda, menurunkan barang-barang perbekalan kita, dan juga 2 ikan tuna yang sebesar berukuran besar tadi itu juga kita turunkan, dimasak. rencananya mau dibakar ketika malam. Ikan. Saya masih ingat 2 ikan tadi kita taruh di sebelah tenda, di sebelah perlengkapan tenda-tenda. Ada 2 ikan yang kita memang sengaja kita taruh di situ karena kita rencana satunya kita bakar hari ini malam ini, yang satunya untuk besok pagi. Anehnya ketika tenda-tenda tadi sudah berdiri, barang-barang kita masukkan ke tenda, teman-teman sudah mulai membersihkan diri di pantai. Di situ ada pantai juga kan, mulai membersihkan diri di pantai. Dan anehnya ikan tadi yang kita bawa tadi kan 2 besar-besar. Saya aja membawa itu sudah berat. 1 ikan itu ketika kita bawa ini berat banget. Ini hilang Kang Surya. Hilang. Jadi ikan ini tinggal 1. Oh, hilang. Yang satu hilang. Yang satunya nggak ada. Loh, ikan ini kemana? Kok yang satu masih ada tapi yang satunya nggak ada gitu loh. Ya nggak mungkin lah, kita bilang sama teman-teman, coba saya dicari, barangkali ada di bawah tenda. Ya kan bisa jadi kita memberikan tenda tapi ikannya ada di bawah ya. Ternyata nggak ada. Dan di sekeliling itu juga nggak ada ikan tadi. Area pantai terbuka itu ya? Iya, area pantai. Ini nggak ada. Dan di pantai itu sebenarnya hanya kita saja, rombongan kita saja yang camp di situ. Dengan kondisi yang gelap sebenarnya. Nah, di mana pantai itu sebenarnya seperti teluk sebenarnya. Makanya disebut Pantai Kipas itu seperti teluk. Dengan banyak pohon-pohon besar di kanan kiri tempat tenda kita berada itu. Nah, yang saya herankan, ikan tadi itu hilang itu bagaimana cara ikan tadi hilang gitu loh Kang? Karena tidak ada kucing juga nggak mungkin kuat Kang. Kera liar juga nggak? Kera liar juga nggak mungkin kuat juga. Karena saya tahu sih bebannya ikan tadi seberapa besarnya untuk dibawa kera-kera tadi. Dan kita nggak melihat kera-kera liar turun itu nggak liar juga, ya. Tapi ini hilang. Udahlah, kita nggak usah mikirkan itulah. Karena mungkin katanya sama saya, ya mungkin ada sesuatu yang di luar di luar kendali kita, seperti itu. Udahlah, kita bakar ikan yang satu ini aja lah. Besok pagi kita bisa masak mie untuk makan. Nggak usah bakar lagi. Ya kita bakar. Akhirnya kita bakar yang satu. Terus setelah itu kita lanjut makan, dan setelah itu kita mulai beristirahat. Beberapa teman tidur di luar tenda Kang Surya. Nah, pada saat kita ini tidur-tiduran di luar tenda, ini di atas pohon tepat di sebelah tenda ini, kita melihat ada pergerakan, kayak pergerakan daun-daun yang tertiup angin. Bukan, dihinggapi sekelompok kera gitu loh. Jadi kresek gitu. Nah, teman saya bilang, wih, kera ini atau monyet-monyet ini kalau di atas bahaya ini. Nanti jangan-jangan perbekalan kita bisa habis nih nanti kalau misalnya ada monyet-monyet ini turun gitu. Tapi lama-lama ketika kita lihat terus ke arah atas, ini monyet ini cukup aneh Kang Surya. Jadi sosok yang ada di pohon itu sebenarnya bukan monyet liar yang seperti kita lihat pada saat perjalanan tadi. Tapi itu sosok yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi seperti King Kong gitu Kang Surya, dengan mata yang warnanya merah. Berapa banyak itu? Waktu itu cuma ada satu sih sebenarnya, dan itu ada di atas, seakan-akan melihat kita. Kesalahan teman saya pada saat itu adalah dia main center ke atas.
dia main center ke atas ke arah pohon itu dan dia melihat dengan jelas. Dan itu juga bukan hanya teman saya satu, tapi ada 3 orang yang melihat dan mereka juga kaget karena sosok yang dilihatnya ini sosok yang belum pernah terbayang di pikirannya. Ya sosok genderuwo sebenarnya sih Kang Surya, kalau orang-orang yang tahu bilang itu sosok genderuwo. Nah akhirnya kata teman saya yang sudah pengalaman tadi, gak usah di center biarin, yang penting kita nggak ganggu mereka juga nggak akan mengganggu kita. Akhirnya kita nuwun sewu dulu Kang Surya, akhirnya nuwun sewu dulu, ya saya nggak ganggu, tolong jangan diganggu, kita cuma di sini numpang untuk bermalam saja gitu. Ya sebenarnya nggak ada gangguan macam-macam sih, karena sosok itu juga tidak turun ke bawah dan dia hanya ada di atas itu, di atas pohon itu. Dan beberapa saat kemudian ini sudah nggak ada lagi, tidak ada pergerakan lagi di pohon itu, nggak ada. Dan lanjut kita sudah malam, kita tidur. Nah, yang jadi yang jadi pertanyaan lagi, yang jadi kejadian yang aneh lagi, ini ketika kita tidur, yang beberapa teman cewek tidur di tenda dan yang cowok banyak yang di luar tenda sebenarnya. Nah, ini salah satu kaki teman saya pada saat tidur, ini ada yang narik Kang Surya. Menariknya ke arah laut apa? Ke arah laut. Jadi kan kita ini tidur ini, kaki kita ini ada di arah laut sebenarnya. Dan ini kakinya ini diseret. Jadi ada sekitar 5 atau 7 meter dari tempatnya dia tidur. Sadar nih? Enggak, jadi gini, kita kan tidur berempat ya, dengan matras. Kita pakai matras itu dari sleeping bag yang kita sambung. Iya, kita sambung untuk dijadikan matras ya. Nah ini teman saya tidur di situ. Dan tiba-tiba ketika itu jam 1 malam atau jam 1:30, saya nggak tahu, nggak lihat jamnya. Dia tuh teriak-teriak dan karena dia tuh bangun, posisi dia itu ada di bawah sekitar 5 atau 7 meter dari matrasnya tadi. Jadi ada yang nyeret gitu loh ke arah laut. Dan dia sadarnya karena pada saat itu malam, saya ingat, karena laut itu ini pasang. Jadi laut ini air ini membasahi tubuhnya. Jadi dia itu tiba-tiba bangun karena basah semua segini. Ini ada di posisinya 5 sampai 7 meter di bawah kita. Akhirnya dia bangun dan teman-teman bangun. Waduh, paling kamu mengigau. Enggak, aku loh sing nyeret. Aku ada yang nyeret gitu loh katanya. Dan benar saja, karena ada bekas-bekas ini di kakinya ini ada semacam kayak ini loh. Kayak apa ya? Kang Surya pernah ini enggak ke gores duri ketika kita sedang. Nah, kakinya ini penuh dengan gituan. Seakan-akan ada beberapa luka goresan gitu loh. Kayak dicerat benda-benda berduri gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Habis itu kita udah nggak bisa tidur lah Kang Surya untuk semalam itu. Tapi kita juga nggak akan cerita, kita nggak cerita ke teman-teman yang cewek yang di dalam tenda karena kita takut nanti mereka akan bangun dan histeris dan sebagainya. Malah nanti kalau ada yang kesurupan nanti kita yang susah gitu loh. Jadi kita putuskan, udahlah kita nggak usah tidur, kita di sini aja ngobrol-ngobrol, bikin kopi sampai menunggu pagi. Setelah itu nggak ada apa-apa sih, nggak ada gangguan apa-apa. Jadi sampai pagi hari dan kita juga menjalani aktivitas pagi hari kita dengan sarapan bareng, masak-masak bareng, dan kemudian kita prepare untuk melanjutkan perjalanan ke Segara Anakan. Setelah dari Segara Anakan, sorenya kita kembali pulang. Jadi istilahnya gangguan-gangguan di awal tadi itu selama perjalanan kita dan bermalam di Pantai Kipas tadi. Dan untungnya dari gangguan-gangguan tadi tidak menimbulkan masalah yang serius sih sebenarnya. Tapi cukup serem juga Kang Surya, sampai teman saya ini diseret dari matrasnya ke bawah. Karena pada saat itu juga air laut pasang. Air laut pasang dan dia sadar karena
sebagian dari tubuhnya ini terendam air. Nah, dari kejadian itu akhirnya kita sendiri menyadari bahwa mungkin tempat-tempat seperti itu tidak selayaknya lah kita exploring atau kita gunakan untuk camping atau bersenang-senang. Itu memang nggak sewajarnya juga. Biarkan tempat seperti itu menjadi tempat untuk untuk konservasi, dan mungkin penghuni-penghuni di sana juga biar tenang tanpa kehadiran kita. Nah, seperti itu Kang Surya ceritanya. Kalau boleh tahu waktu pulang lewat rute yang sama atau beda? Kalau pulang, kebetulan pada saat itu kita kan banyak teman-teman yang ngecamp di Sekarana, kan itu kan banyak yang pulang. Jadi kalau waktu pulangnya itu kita nggak bisa sampai sore sih, kita kembali itu jam 2-an lah, jam 2 siang ini kita sudah kembali, karena kita takutnya kalau misalnya nanti di Teluk Semut kita kan sudah janjian sama kapal ya. Kita sudah janjian sama pemilik kapal untuk dijemput sekitar jam 4. Iya. Jadi kita jam 2 sudah kembali lagi ke Teluk Semut. Nah, di situ banyak yang teman-teman yang ngecamp di Sekaranan yang Arab pulang ini banyak. Jadi Arab pulangnya nggak ada masalah yang berarti. Nggak nemu pohon tumbang? Kayaknya waktu pulang kita nggak. Itu yang saya penasaran sebenarnya. Dan itu juga yang mau saya jelaskan sebenarnya. Tapi saya tadi ada sedikit kelupaan. Pada saat pulang kita nggak menemukan sama sekali pohon yang tumbang tadi. Itu yang saya juga nggak tahu kenapa dalam perjalanan kita ini ada sedikit gangguan. Ya mungkin karena kita juga lupa untuk berdoa, kita juga lupa untuk istilahnya itu permisi, karena kita pada saat itu di pikiran kita adalah sekarang bisa foto-foto di sana dan sebagainya, mungkin itulah. Karena pada saat itu rombongan kita ini juga banyak teman-teman yang masih pemula sebenarnya. Benar. Dan kita juga nggak tahu pikiran mereka pada saat itu apakah sama, kan kita nggak tahu juga. Nah, seperti itu Kang Surya ceritanya. Tapi emang benar sih Pak Cek, kalau mungkin yang disampaikan Pak Cek tadi ya, kalau terkait di Sempu sebenarnya kan memang setahu saya area konservasi ya, dari dulu sampai sekarang pun sebenarnya statusnya tidak berubah. Cuman yang berubah itu statusnya mungkin ketika zamannya Pak Cek tahun segitu itu statusnya yang konservasi itu memang seolah-olah tertutupi oleh aktivitas wisata. Betul. Saya sering memang tahu, dan waktu itu banyak sih yang ngajakin saya ke sana. Memang terus terang saya menolak karena saya anggap itu masih area konservasi gitu. Tapi ya dimanapun juga kita beraktivitas, terutama di area luar, istilahnya tempat terbuka, ya kita harus tahu diri, tetap menjaga diri, dan juga menjaga lingkungan yang kita tempati lah. Karena kan nggak sendiri gitu loh. Betul. Ya, itu tadi cerita dari Pak Cek ya. Mungkin terima kasih kisahnya Pak Cek yang cukup cukup menyita perhatian saya juga tadi. Saya juga mikir kalau saya kondisi seperti itu pun juga mungkin malah bingung, nggak karu-karuan, ketakutan juga lah. Betul kan? Ya mungkin itu kisahnya dari Pak Jack. Teman-teman jangan lupa ya, mungkin kalau teman-teman sudah menyaksikan untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah ya. Oke, terima kasih Pak Jack atas waktunya. Dan teman-teman sampai jumpa lagi di lain kisah di Mystery Zone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.